Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan doa syafaat dan ucapan syukur. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara seiman kami datang beribadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mempersiapkan yang terbaik Tuhan, memberikan doa, pujian, penyembahan, serta hati kami disiapkan Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau membawa bangsa kami Indonesia. Engkau terus memberkati bangsa kami Tuhan, di mana hari-hari ini Tuhan sedang terjadi goncangan ekonomi. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya jawaban, Engkaulah satu-satunya kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah pengharapan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat goncangan ini Tuhan, bangsa kami boleh mengalami revival Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di bangsa kami bangkit untuk melayani bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo, wakilnya Bapak Gibran, serta seluruh jajaran menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Tuhan, Engkau yang memberikan hati yang takut akan Engkau ada pada mereka. Setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan kesejahteraan untuk bangsa kami. Kami juga membawa Gembala Sidang Pak Niko, Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Engkau terus mengurapi hamba-hambamu dalam pengembalaan di tempat ini, membawa setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, menjadi murid dan menjadi saksi Kristus yang siap diutus untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Hambamu. Kami percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas seluruh keluarga besar hamba-Hambamu. Juga saat ini kami berdoa untuk generasi Yeremia, generasi yang Tuhan janjikan akan curahkan Roh-Mu atas generasi ini. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini akan lahir future leader, dari anak-anak daripada jemaat CK7 akan bangkit anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami berdoa setiap anak-anak yang ada di CK7 diluputkan dari LGBT, free sex, ateisme, dan hal-hal yang buruk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah anak-anak muda dari CK7 akan bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap ibadah bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan, shalom. Kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang besar, yang siap puji sembah Dia. Sama-sama katakan amin. Amin. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kami datang bawa puji
sebab begitu besar kasih Allah setiap kehidupan kita saudara. Yang percaya sekali lagi boleh kasih tepuk tanganmu sorak-sorai terbaik bagi Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan semua. Hey. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. One, two, three. Oh Bapa dalamnya kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Yang bersuka boleh katakan amin. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Mau musik puji Tuhan, come on. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sempurnalah kehidupan, katakan come on, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Come on, one, two, three, four. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi, kemuliaanmu. Saudara yang percaya Tuhan baik, boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Come on. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Yang percaya Tuhan baik, tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami percaya Tuhan, apapun musim kehidupan kami, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersuka atas perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bersyukur karena Tuhan baik, boleh sama-sama kita katakan amin. Saya berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Baik, puji Tuhan. Di kesempatan hari ini ibadah Raya 5 dengan sukacita kami menyambut. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah tempat ini, kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Oh
ada di tengah. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Welcome bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara dapat men-scan QR untuk mengisi form biodata jiwa baru. Sekali lagi mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi. Pastikan penerima dana kolekte GBPRJ. Baik, puji Tuhan kalau sudah dipersiapkan persembahannya. Sekali lagi saudara, dengan hormat saya undang, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdiri untuk mendeklarasikan dengan segenap iman kita persembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk doa persembahan kita pada hari ini. Bapa, ini setiap kami Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kul yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Selamat memberikan persembahan terus memberkati kita semua. Multimedia kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman ibadah raya hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomendong. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Willy Santoso. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang adult and couple service. Unit pelayan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Juli 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Suami saya pulang dari pelayanan, terus dia tidur. Tiba-tiba suami saya sakit perutnya. Saya pikir cuma sakit perut biasa, ternyata luar biasa. Di CT scan dan ternyata memang infeksi pankreas. Saya berdoa, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Cancer Ministry present Walau dunia berubah. Pengharapan yang pasti bersama PDM Elsa Imelda Solihin, Sabtu 18 Juli 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di hari ini saudara saya mau bilang, pengharapan itu tetap ada walaupun di dalam kegelapan. Satu-satunya pengharapanku. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka beberapa follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Di King Kids kami percaya bahwa setiap anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Tidak hanya anak-anaknya saja tetapi juga orang tua, papa, mama, opa, oma, dan juga pengasuh yang mendampingi mereka setiap harinya.
Di King Kids, kami belajar melihat setiap orang dengan kasih yang sama seperti Tuhan melihat mereka. Jujur ya, kalau pakai kekuatan sendiri, pelayanan ini itu pasti susah jalan. Soalnya banyak kakak-kakak yang awalnya itu nggak pede kalau mereka itu bisa melayani di ibadah berkebutuhan khusus. Dari sisi orang tua, mereka juga awalnya khawatir kalau bawa anaknya ke gereja, nanti malah ngerepotin orang lain. Tapi puji Tuhan, perlahan semuanya diubah. Sekarang makin banyak anak muda yang hatinya digerakkan untuk melayani di sini. Orang tua juga makin setia bawa anak mereka untuk beribadah di sini. Puji Tuhan, semakin banyak anak-anak yang rutin beribadah di King Kids sampai kami harus membuka 2 kelas ibadah. Ada kelas kecil untuk anak di bawah 12 tahun dan kelas besar. Di kelas kecil kita lebih banyak belajar firman Tuhan lewat interaksi dan aktivitas. Kami berusaha one-on-one di kelas kecil. Kami percaya itu bisa menjadi fondasi yang baik untuk pertumbuhan iman mereka sejak dini. Bukan cuma hubungan antara anak-anaknya doang kok, tapi hubungan antara orang tua King Kids juga makin erat. Sekarang, full orang tua King Kids sudah ada pertemuannya setiap bulannya loh. Ada juga seminar dan gathering supaya orang tua lebih dikuatkan lagi. Karena kami melihat Tuhan bekerja dengan nyata. Kami melihat anak-anak bertumbuh secara rohani. Kami melihat keluarga-keluarga dikuatkan. Dan kami juga bertumbuh. Melihat semua ini, kami sangat bersyukur bisa melihat pekerjaan Tuhan yang nyata di King Kids seperti dalam firman Tuhan, ladang yang sudah menguning dan siap dituai. Bagi kami, King Kids ini adalah ladang di mana kita bisa menyatakan kasih Tuhan ke anak-anak yang berharga dan keluarga yang butuh dukungan. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman ada yang tergerak hatinya untuk ikut melayani, kami bakal senang banget loh untuk menyambut kalian. Dan kalau ada kerabat atau kenalan yang punya anak berkebutuhan khusus, ajak join juga ya di ibadah King's Kids. Nah, buat kalian nih, para generasi Yeremia atau anak-anak muda, yuk sini join gabung pelayanan sama kita di King Kids. Pertamanya kita semua juga bingung sih, tapi kita gas aja dulu, kita melangkah dengan iman. Akhirnya kita semua sukacita dan diberkati. Ayo semuanya ikut pelayani King Kids. Sampai ketemu di King Kids ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Semoga tayangan video tadi bisa menjadi berkat buat kita semua. Kami sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja secara nyata di King's Kids dan ladangnya sudah menguning. Sesuai dengan visi Gembala Sidang kita, ini adalah tahun amanat agung. Karena itu, ayo kita sama-sama bergerak untuk menjangkau dan menuai lebih banyak lagi jiwa anak-anak berkebutuhan khusus untuk Tuhan Yesus. Om, Tante, Bapak, Ibu sekalian, kakak-kakak, bagi yang punya kerabat, saudara, atau kenalan anak-anak yang berkebutuhan khusus, yuk bisa ajak ibadah bareng kita di King Kids. Karena kami percaya kalau Roh Kudus itu menjamah semua orang, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan buat Om, Tante, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk melayani di King Kids, kita juga buka ruang untuk pelayanan di King Kids. Bisa kontak nomor di atas atau bisa juga ikut langsung ibadah kita di ruang Hafir jam 11.30. Kita percaya ini bisa jadi bagian dari kisah indah yang Tuhan sedang tulis. Nah, sekarang di King's Kids itu ada 2 kelas loh. Betul Bapak Ibu, ada kelas besar kayak aku, ibadahnya di ruang Safir, lantai 9, setiap hari Minggu, jam 11.30 sampai jam 1 siang. Ada juga teman-teman aku yang kelas kecil, ibadahnya di ruang Opal. Sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang punya kenalan atau saudara yang bisa diberkati melalui pelayanan kami, atau di antara Bapak Ibu ada yang tertarik untuk join dengan pelayanan King Kids,
bisa langsung datang ke ibadah kami setiap hari Minggu atau bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Sekian presentasi dari kami. Selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari Yesus Yesus memberkati. memberkati. Ajar kami mengerti bahwa rancangan-Mu indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Melewati setiap musim kehidupan kami tidak takut. Sebab ada tangan Tuhan yang bersama dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Kami katakan dengan iman kami. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang percaya, yang sepakat berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Terima kasih Tuhan. Mari saudara baik sama-sama dengan segenap imanmu katakan pada Tuhan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Bersama-sama katakan, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, amin, amin. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi,
hati kami Tuhan Yesus. Akui kuasa-Mu. Selama ku hidup, ku serahkan hidupku. Ku serukan ambil waktu sama Tuhan ya saudara ya. Bersyukur sama Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Apapun musim hidup kami kan tetap berserah. Kami percaya kasih. Oh Ramaya Oh Ramaya Oh Rabaya Sirina dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kami sembah, kami sembah. Oh, Engkau layak terima pujian nama-Mu. Engkau layak terima hormat. Kami sembah, kami sembah. Oh.
Dengan iman kami mau berkata Tuhan, segala sesuatu yang mungkin hari ini kami alami, tapi kami tahu Engkau Allah yang dahsyat itu senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Kau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ketika kami hadir di tempat ini kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengar yang terbaik yang daripadamu Bapa. Berbicaralah Roh Kudus, kami setiap umat-Mu siap mendengar. Dan kami percaya ketika kami datang dan waktu kami pulang, kami tidak akan menjadi pribadi yang sama lagi. Sebab Tuhan telah membekali setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih buat tim PPW luar biasa. Oke, shalom semuanya. Kurang semangat Bapak Ibu. Mentang-mentang sudah sore ya, jadi kurang semangat. Shalom semuanya. Wow, luar biasa. Oke, hari ini kita sama-sama masuk dalam pujian penyembahan yang luar biasa, saudara-saudara. Tadi saya menikmati sekali gimana tim PPW membawa kita dalam pujian penyembahan yang dahsyat. Hari ini mungkin Bapak Ibu datang dengan pergumulan masing-masing, saudara-saudara. Tapi percayalah hari ini Tuhan sedang mau ngomong sesuatu buat kita semua. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya kasih judul calling, saudara-saudara. Ada sebuah panggilan yang Tuhan nyatakan untuk kehidupan kita setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan setiap panggilan Tuhan itu harus mengubah hidup kita, saudara-saudara. Karena panggilan Tuhan itu nanti akan membentuk kehidupan kita. Nah, yang berubah apa, Bu? Kalau kita dipanggil sama Tuhan, kita jadi orang Kristen, yang berubah apa? Yang berubah arahnya, saudara-saudara. Arah hidup kita itu berubah. Kalau tadinya manusia maunya apa yang aku mau Tuhan. Maksa ke Tuhan. Tuhan aku maunya ini, Tuhan aku maunya itu. Ketika kita itu diselamatkan, saudara-saudara, arah hidup kita sudah beda. Tuhan maunya apa? Kita kasih buat Tuhan. Lalu kemudian ketika kita berjalan menjadi orang yang sudah diselamatkan, kita masuk di dalam sebuah proses pembentukan. Yang dibentuk apa ketika kita masuk di dalam proses pembentukan? Kita enggak lagi hidup di dalam daging, saudara-saudara. Daging itu berbicara tentang hawa nafsu, tentang dosa yang kita lakukan, tentang keangkuhan hidup. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup melalui Roh Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang mematikan kedagingan kita. Nah, saudara-saudara, mungkin hari ini kita merasa, saya nggak bisa seperti itu, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Saudara-saudara, Anda perlu keintiman. Karena kita ini disebut sebagai seorang penyembah. Kita yang ada di tempat ini bukan cuma sekedar orang Kristen, saudara-saudara. Kita ini disebut sebagai penyembah Allah. Nah, mungkin Anda ngomong, Bu, tadi saya waktu penyembahan saya ikut kok, saya nyembah. Saya nyanyi kok dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin ada beberapa di antara Anda yang bilang, Bu, saya nggak bisa nyanyi. Saya cuma ikut-ikutan aja, yang penting saya hadir di gereja kan sama aja ya Bu. Dengerin firman ini ya saudara-saudara, maka kita akan dikuatkan. Nah, judul firman Tuhan hari ini saya beri judul The Story of a Worshipper. Karena kita semua ini adalah penyembah-penyembah Allah. Yang pasti setiap kita punya cerita masing-masing di hadapan Allah. Nah, saya buka dengan satu ayat di awal saudara-saudara supaya kita itu tahu saya ini adalah penyembah dan apa yang harus saya lakukan. Nah, ayatnya ada di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat. Tuhan katakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan kita dikasih sebuah nyanyian baru di dalam mulut kita. Untuk apa? Untuk menyembah, saudara-saudara. Ini berbicara tentang sebuah ekspresi. Jadi kalau kita nyembah, kita itu bukan sedang menikmati yang menyembah di atas panggung. Tapi perhatikan, kita ini sedang dinikmati oleh Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita menyembah,
bukan kita menikmati pujian penyembahannya, tapi penyembahanmu itu sedang dinikmati oleh Allah. Katakan amin saudara-saudara. Dari penyembahan kita itu kita sedang mengungkapkan ada rasa syukur. Karena kita melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Nah, kenapa saya membawakan sharing firman Tuhan ini saudara-saudara? Beberapa waktu yang lalu ada yang bilang ke saya, Ci coba perhatiin deh. Sekarang itu jemaat itu pasif kalau memuji Tuhan. Padahal WL singernya udah all out. Pemain musiknya juga mainnya sungguh-sungguh. Tapi jemaatnya cuek waktu muji dan menyembah Tuhan. Padahal ini gereja loh Ci. Gimana kalau di rumah? Dan kemudian saya perhatikan memang benar saudara-saudara. Dan itu saya bawa di dalam doa. Karena saya pribadi saudara-saudara, walaupun saya aktif di dalam melayani saudara-saudara, tapi sumber utama di dalam kehidupan saya bukan ketika saya melayani di sini, tapi bagaimana saya menyembah Tuhan sekalipun itu tidak dilihat oleh orang lain. Karena apa? Penyembahan yang sejati itu berasal dari karya Tuhan dalam kehidupan seorang percaya. Bukan hanya usaha manusia saudara-saudara. Tuhan itu sudah memberkati kita. Tuhan sudah menyertai hidup kita. Maka yang dikeluarkan dari mulut kita harus nyanyian yang memuliakan nama Tuhan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara-saudara, ini saya bilang kalau ada di gereja ini, kita itu secara komunal. Artinya apa? Kita menyembah bersama-sama. Kalau ketika kita menyembah bersama-sama gini kita nggak merasakan hadirat Tuhan, gimana kalau kita menyembah sendiri di rumah? Nggak ada yang mimpin, nggak ada yang menemenin. Penyembahan itu wajib untuk kita lakukan saudara-saudara. Perhatikan, Tuhan itu pengen me time kita itu sama Tuhan. Ketika kita duduk diam, tanpa melakukan apapun, cuma fokus aja cari Tuhan. Nyanyi, nyembah, dengerin Tuhan mau ngomong apa. Atau mungkin baca Alkitab. Take your time. Buat waktumu itu benar-benar intim sama Tuhan. Dan lakukan itu juga secara pribadi. Selain Anda memuji dan menyembah di rumah. Juga di gereja. Nah nyanyinya gimana saudara-saudara? Nyanyian yang kita naikkan itu harus berisi perkataan yang mengagungkan Tuhan. Kita ini penyembah-penyembahnya Tuhan. Gimana kita mau mengabdi kepada Allah yang menciptakan kita saudara-saudara. Kalau kita nyanyi efeknya apa? Tadi dikatakan di dalam ayat tersebut. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan. Itu harusnya orang-orang yang ada di sekitar kita takut, ngeri. Takut sama ngerinya sama apa? Sama Tuhan yang kita sembah. Karena ada respect. Dari pengagungan yang kita keluarkan, itu akan menuntun orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara suatu pagi, saya lagi jalan keluar rumah, lalu kemudian saya lihat tetangga saya. Dia ini memeluk kepercayaan lain. Dia sedang sembahyang saudara-saudara di depan rumahnya. Saya lihat itu, saya sampai melongo. Karena apa? Sembahyangnya itu sungguh-sungguh saudara-saudara. Dan dia sungguh-sungguh menyembah kepada dewanya. Orang-orang banyak yang lihat, lewat. Lalu kemudian ngeliatin ini orang. Dia tidak meresponi apa yang orang lain pikirkan. Dan apa yang orang lain perlihatkan waktu itu. Dia enggak ragu-ragu, dia enggak malu saudara-saudara. Coba perhatikan. Siapa Allah yang engkau sembah hari ini? Pencipta langit dan bumi saudara-saudara. Tapi kenapa seringkali kita seolah-olah gak niat nyembahnya, asal-asalan. Padahal bagaimana engkau menyembah, di situ Tuhan itu bekerja di dalam hidupmu. Amin. Nah sekarang saya mau kasih tahu buat kita semua saudara-saudara. Penyembahan itu apa sih? Penyembahan itu adalah orangnya. Jadi bukan sebuah program saudara-saudara. Ketika kita mengadakan penyembahan itu gak perlu panggung. Tapi penyembahan itu adalah sebuah sikap hati si penyembah yang hormat dan tunduk untuk memuliakan Tuhannya. Itu penyembahan saudara-saudara. Sementara persembahan itu beda. Persembahan itu adalah tindakan fisik. Apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan. Seolah-olah kalau kita mempersembahkan sesuatu,
Itu memaksa kita untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Ketika kita memaksakan diri kita untuk ikut nyanyi, untuk ikut nyembah, itu persembahan. Persembahan itu merupakan sebuah wujud konkret dari ucapan syukur. Kamu keluarkan karena kamu tahu Tuhan sudah begitu baik. Tetapi yang paling penting buat Tuhan siapa? Penyembahnya, orangnya, saudara-saudara. Kalau persembahan itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Kalau di perjanjian lama, mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan hasil panen. Kalau di perjanjian baru, beda lagi. Ketika kita memberikan waktu untuk melayani Tuhan, mempersembahkan apa yang kita punya, mungkin talenta kita, tapi juga pertobatan diri kita, itu persembahan yang hidup, yang berkenan buat Tuhan. Nah, tapi berikutnya saudara-saudara, penyembahan yang benar itu sebuah aktivitas yang paling tinggi dikatakan, paling mulia yang dilakukan oleh manusia karena anugerah Allah. John Erwin Stott mengatakan ini. Jadi ketika kita itu bisa memberikan yang terbaik buat Allah kita, itu adalah aktivitas yang paling tinggi. Bukan berarti Anda memberikan uang yang banyak buat Tuhan. Bukan berarti Anda melayani dengan luar biasa kepada Tuhan. Tapi Anda sendiri sebagai seorang penyembah yang menunjukkan keyakinanmu kepada Allah yang kamu sembah. Dan kita semua itu punya cerita masing-masing sebagai seorang penyembah Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang salah. Tuhan bilang, hari ini yuk benerin umatku. Karena kita semua ini adalah seorang worshiper, saudara-saudara. Kita harus punya pandangan yang benar tentang Allah. Gereja ini sangat dikenal dengan pujian penyembahannya yang luar biasa. Isinya gimana? Isinya kita. Isinya kita sebagai seorang worshiper, saudara-saudara. Kita bisa memberikan semua yang terbaik. Karena Allah itu layak untuk disembah. Nilai kita sama Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan itu berharga buat setiap kita. Saudara-saudara, mungkin hari ini Anda berada di rumah Tuhan. Tapi Anda hadir enggak bersama dengan Tuhan? Bisa enggak Anda menikmati hadirat Tuhan tadi? Kalau hatimu tidak bersama dengan Tuhan, gimana Anda bisa menikmati hadirat Tuhan? Atau mungkin hari ini Anda melayani Tuhan, Anda sibuk mondar-mandir, tapi Anda kehilangan hubungan dengan Tuhan. Artinya Anda hanya menjalankan rutinitas tanpa melibatkan Tuhan bekerja melalui hidup kita. Ini penting saudara-saudara untuk kita sadari. Karena boleh di next slide, saya katakan sebuah penyembahan itu bukan cuma untuk dilihat oleh orang lain. Tapi bagaimana sikap tubuh kita sebagai seorang penyembah yang sedang mempermuliakan Allah. Karena sebuah pujian itu bukan hanya untuk menenangkan jiwa kita, menyenangkan jiwa kita. Tapi pujian penyembahan yang kita naikkan itu untuk menyenangkan hatinya Tuhan, saudara-saudara. Nah di sini berbicara beberapa hal saudara. Yang pertama dari sikap. Sikap itu berbicara tentang tubuh. Nah ketika Anda menyembah, apakah Anda sungguh-sungguh menaikkan pujian? Mungkin Anda bilang suara saya gak enak bu, saya diam aja. Gak masalah saudara-saudara. Anda diam aja gak masalah. Tetapi ketika Anda menaikkan tangan Anda, mengangkat tangan Anda. Lalu kemudian Anda fokus, Anda tutup mata. Anda sedang melakukan penghormatan buat Tuhan. Ini bukan cuma sekedar ekspresi tubuh saudara-saudara. Ketika Anda mungkin bersorak-sorai, bersemangat, Anda bisa merasakan sukacita. Ketika Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh. Anda tahu tembok Yeriko itu bisa runtuh karena sorak-sorai. Lalu yang kedua selain sikap tubuh saudara-saudara, perhatikan. Dalam ekspresi jiwamu. Jiwamu ketika Anda sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan. Kalau kamu menyembah, itu ketemunya sama siapa? Bukan sama worship leader. Kita ketemunya sama Tuhan, saudara-saudara. Ekspresimu gimana? Kita kalau ketemu sama bos gitu, wah hormat ya gitu. Ini ketemu sama Tuhan loh, saudara-saudara. Ketika kamu nyembah itu kamu ketemunya sama Tuhanmu. Tapi seringkali di dalam penyembahan kita masih khawatir dengan apa yang kita pikirkan. Masih memikirkan hal-hal duniawi. Anda tahu? Perempuan yang duduk di dekat kaki Yesus itu memiliki keistimewaan di mata Yesus. Kenapa?
karena jiwanya sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dia benar-benar duduk hanya untuk mendengar apa yang Yesus mau katakan. Lalu kemudian yang ketiga dari roh, saudara-saudara. Ada dampak enggak dalam penyembahanmu? Hatimu bisa merasa berkobar-kobar enggak ketika kamu menyembah? Atau mungkin ketika Anda worship, hatimu merasa teduh enggak? Karena di sini Roh Kudus itu sudah bekerja, saudara-saudara. Ketika saya berdiri ya saudara di panggung ini ya, saya tahu ada sesuatu yang terjadi di tempat ini. Saya ini orang biasa saudara-saudara. Tapi ketika saya ada di sini, kuasa Tuhan itu bekerja. Melalui apa? Melalui doa-doa yang dinaikkan oleh para pendoa saudara-saudara. Mungkin ini gak terlihat, tetapi secara roh itu sedang connecting sama pekerjaan Tuhan yang ada di sorga. Dan ini adalah campur tangan Roh Kudus. Alangkah sayangnya kalau kita gak ikutan cutin di sana saudara-saudara. Tuhan rindu untuk kita itu bisa makin hari makin intim dengan Tuhan. Nah mari kita lihat saudara-saudara, apakah penyembahan yang selama ini kita lakukan itu adalah penyembahan yang diingini oleh Allah. Nah ada 3 perikop yang akan saya bawakan, kita pelan-pelan ikutin ya saudara-saudara. Jadi yang pertama ini tentang sebuah percakapan yang dilakukan oleh Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi waktu itu terjadi di sebuah kota yang namanya Sikar. Orang-orang Samaria ini mereka itu menolak untuk menyembah Allah. Lalu mereka mendirikan mezbah dan kemudian mereka beribadah di Gunung Gerizim. Nah waktu itu Yesus sedang lelah dalam perjalanan. Dia kemudian meminta minum pada seorang perempuan Samaria. Lalu perempuan ini menegur Yesus saudara-saudara. Dia bilang, kok Anda minta minum ke saya sih? Kan kita ini musuhan. Karena pada masa itu saudara-saudara, orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak memiliki hubungan yang baik. Mereka itu bermusuhan. Karena orang Samaria itu memandang orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang fanatik agamanya. Sementara orang Samaria itu sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi. Sehingga mereka itu kehilangan identitas sebagai salah satu bagian dari orang Israel. Dan orang Yahudi banyak menyebut mereka ini orang kafir. Nah kita mau lihat di dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Perempuan ini bilang begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kata Yesus. Lalu kemudian Yesus lanjutkan. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang pertama saudara-saudara, apakah dalam penyembahan kita itu berada di tempat yang tepat dan sudah melakukan hal-hal yang tepat? Penyembahan itu tidak hanya berbicara tentang tempat saudara-saudara. Penyembahan tidak hanya dilakukan di gunung atau di Yerusalem atau hanya di gereja. Jadi bukan tentang tempatnya kata Tuhan. Nah kita lihat dari pelajaran yang Tuhan berikan kepada perempuan Samaria ini. Kalau perempuan ini berpikir orang Yahudi ya mereka beribadahnya di Yerusalem, di Bait Suci. Kalau saya ibadahnya di Gunung Gerizim, tempat orang Samaria menyembah Allah mereka. Nah kita menyembah bukan cuma di gereja saudara-saudara. Karena menyembah itu bukan aktivitas kerohanian. Tapi menyembah itu karena ada sesuatu yang engkau ingin keluarkan karena engkau haus dan lapar akan Tuhan. Bukan cuma sekedar rutinitas atau tugas ketika kita ada di atas panggung. Itu bukan penyembahan saudara-saudara. Karena penyembahan itu bukan hanya berbicara tentang tempat. Nah yang seperti ini saudara-saudara seringkali menyimpang nantinya. Wah bisa menyembahnya cuma kalau di gereja. Kalau di rumah gak bisa nyembah.
Menyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya bukan tentang lokasi. Bukan tentang kehadiran fisik kita atau ritual seperti apa yang kita lakukan. Tetapi tentang keintiman. Anda tahu siapa yang Anda sembah dan Tuhan kenal dengan Anda sebagai penyembah. Boleh di next slide. Penyembah yang benar itu adalah ketika roh bagian manusia yang abadi. Jadi roh kita itu adalah bagian yang abadi nantinya. Dan itu gak kelihatan. Anda bisa ngelihat roh Anda? Gak bisa saudara-saudara. Nah ketika roh itu berbicara dan ketemu sama Allah yang adalah kekal, tapi juga gak kelihatan. Jadi Anda paham ya, roh kita ketemu dengan roh Allah, itu adalah penyembahan. Nah seorang penyembah yang benar itu tahu, ada roh Tuhan dalam hidupku. Dan Anda harus selalu membangun hubungan dengan roh yang ada di dalam hidupmu. Untuk terus-terusan ketemu sama Tuhan. Sehingga apa? Allah bisa menikmati hidupmu. Sehingga ada tulisan cerita. Oh si A ini adalah seorang penyembah. Ada cerita tentang kita yang menyembah Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan sekedar gimana kita pilih lagunya. Di tempat mana kita mau melakukan penyembahan. Tapi itu adalah sebuah hubungan antara kita dengan Allah yang kita sembah. Dan ini semua saudara-saudara yang membuat kita itu harus sadar. Mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di mobil, ataupun dimanapun. Kita harus tetap tune in sama Tuhan. Lalu yang kedua saudara-saudara. Yang kedua ini bentuknya itu seperti apa sih Bu? Penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah kita mau lihat dari Yesaya 1 ayat 11 sampai 19. Ini rada panjang saudara-saudara. Tapi perhatikan apa yang Allah nyatakan. Jadi kita fokus ya saudara-saudara. Ini Tuhan bilang, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang akan menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Ini kata Tuhan saudara-saudara. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Hati-hati saudara-saudara. Karena penyembahan kita itu dinilai sama Tuhan. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara-saudara, ini Tuhan yang ngomong. Sekalipun kamu ada di tempat perayaan-perayaan, tapi kalau penyembahanmu gak benar, Tuhan gak berkenan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh darah, kata Tuhan. Next, ayat yang ke-16. Dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, kata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Perhatikan ayat yang ke-19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara-saudara, Anda pernah dengar ayat ini? Ternyata Tuhan itu menilai loh penyembahan kita, saudara-saudara. Tuhan katakan jangan menginjak-injak bait suciku. Diri kita ini adalah bait sucinya Tuhan, saudara-saudara. Ibadah
tanpa pertobatan, fail. Tidak ada perubahan ketika kita mengenal Tuhan. Gak ada pertumbuhan ketika kita sudah sekian lama jadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, jangan menjadi anak-anak rohani yang sukanya cuman berkat, mujizat. Tapi ibadahnya cuman sekedar tameng untuk menutupi dosa-dosanya. Perhatikan itu saudara-saudara. Waktu datang kepada Tuhan itu harus dengan sungguh hati. Bukan karena, oh ya karena ini hari Minggu waktunya ke gereja. Oh ini di gereja kita ikutan nyanyi. Kita datang ke gereja itu sama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Baik yang bertugas maupun Anda. Yang sebagai jemaat, Anda sedang datang harus bawa hati yang benar dan sikap yang benar. Anda menyadari Tuhan ampuni kalau selama ini aku berdosa. Kita mau bertobat, dengar firman Tuhan, lakukan saudara-saudara. Dari situ Anda bisa dipulihkan. Supaya apa? Tuhan berkenan atas penyembahan kita. Gak ada jalan lain saudara-saudara. Kita datang kepada Tuhan itu harus dalam kebenaran. Bukan cuma dalam roh aja. Ibadahmu harus dapat menghentikan Anda dari dosa-dosa. Melalui ibadahmu, melalui penyembahanmu harus muncul perbuatan-perbuatan yang benar. Harus ada sesuatu yang kita hasilkan saudara-saudara. Karena Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau kita nggak benar, kita nggak bisa datang kepada Tuhan saudara-saudara. Dan Tuhan mau kebenaran itu bukan cuma karena pemikiran manusia. Saya sudah benar, saya merasa benar. Tapi kebenaran yang Tuhan mau, apa yang ditulis di dalam firman Tuhan yang harus kita lakukan. Itu adalah kebenaran yang harus kita jalani lewat perjalanan hidup kita sampai pada kekekalan. Amin. Sebuah penyembahan itu harus menghasilkan pertobatan. Ketika kita dijamah sama Tuhan, kita tahu ada sesuatu yang harus kita beresin dalam hidup kita. Dan pastikan ada perubahan dari sana. Kalau tadinya Anda suka marah, ketika Anda jadi penyembah Tuhan, Anda punya cerita sebagai seorang penyembah Tuhan, di situ dilepaskan kemarahan-kemarahanmu, emosimu. Anda harus bisa mulai menurunkan itu semua, saudara-saudara. Kalau mungkin Anda suka berbohong, tipu sana, tipu sini, hari ini bertobat. Karena di dalam kehidupan kita harus menghasilkan yang namanya kebenaran. Lalu kemudian yang ketiga saudara-saudara, penyembahan itu dampaknya buat apa? Kenapa kita harus bisa menyembah Tuhan? Ini penting saudara-saudara, karena ada dampak dari penyembahan yang kita lakukan. Bukan cuma untuk kita sendiri, tapi ternyata untuk amanat agung. Kita mau lihat dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 14. Nah kita ikuti bersama-sama saudara-saudara ayat ini. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat menghormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah saudara-saudara, ketika kita nyembah, dampaknya apa? Penyembahan yang diingini oleh Allah itu adalah sebuah penyembahan yang membuat sebuah revival. Ada sesuatu yang menggerakkan sehingga orang-orang lain yang melihat percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Nah sebuah revival itu akan terjadi saudara-saudara. Kalau Tuhan menyambut penyembahan kita. Dan penyembahan itu berdampak buat hidupnya orang lain. Nah pujian penyembahan ini sebagai senjata saudara-saudara. Tuhan berikan buat kita untuk kita gunakan di dalam peperangan, pertempuran di akhir zaman ini. Beberapa waktu yang lalu saya anterin anak saya dan beberapa temannya ke sebuah konser musik saudara-saudara. Saya ini angkatan milenial yang familiarnya itu cuman musik ala-ala Pak Niko gitu ya. Jadi kalau dengar sesuatu lagu atau musik yang ngebeat gitu ya, yang selera anak-anak muda Gen Z hari ini, itu jantung saya itu speednya nggak beraturan saudara-saudara. Nah sepanjang konser itu saya lihat, ya ampun anak-anak muda itu nyanyi itu penuh semangat, lompat-lompat sorak-sorai nggak karu-karuan saudara-saudara. Sementara saya sama suami itu duduk di situ sambil pegangin jantung, karena jantung kita deg-degan saudara-saudara, musiknya kenceng banget gitu ya. Tapi kami berdua doa terus, Tuhan berapa puluh ribu ini anak-anak muda hari ini datang kepadamu.
Nah kalau ngelihat tingkahnya mereka ini Tuhan, apakah Tuhan hadir di tengah-tengah kami gitu. Karena caranya beda dengan cara kita biasa saudara-saudara. Lalu setelah itu masuk ke lagu worship saudara-saudara. Dan atmosfernya langsung berubah. Anda tahu apa yang terjadi? Anak muda yang tadi jejingkraan yang sampai keringetan semua itu saudara-saudara. Dilawat sama Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka dijamah sama Tuhan. Ada yang nangis, ada yang bahasa roh. Dan ternyata saudara-saudara, Tuhan hadir dalam penyembahan itu saudara-saudara. Bahkan sampai khotbah itu selesai. Anak-anak muda ini beberapa nangis dan dapat lawatan Tuhan. Saudara-saudara, zaman ini berubah. Lagu-lagu pun boleh berubah saudara-saudara. Tapi yang pasti, sikap seorang penyembah jangan sampai berubah, katakan amin. Dimanapun kita berada, seperti apapun cara kita menyembah, yang penting ada perubahan dari dalam hidupmu. Yang penting ada dampak yang nyata buat orang-orang di sekitarmu. Jangan kelihatannya kalau nyembah paling kenceng, tapi hidupnya paling gak benar. Harus ada Tuhan dalam penyembahanmu. Efeknya apa? Membuat mereka di luar sana menjadi takut dan gentar akan Tuhan. Saudara-saudara, ada titipan Tuhan dalam setiap penyembahan ini untuk bisa mempersiapkan hidup orang lain yang ada di sekitar kita. Dan anak-anak muda, ada di sini anak-anak muda yang masih merasa muda. Anda itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. So jangan jaim kalau menyembah Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang radikal. Buat kita mungkin di sini yang sudah angkatan milenial, jadilah teladan ketika Anda menyembah Tuhan. Ketika menyembah Tuhan, sikapmu seperti apa? Biar mereka melihat ada Tuhan di dalam penyembahanmu. Dan di dalam penyembahan ini saudara-saudara, kita sedang memberikan tongkat estafet yang mungkin hari ini sedang kita pegang kepada mereka yang muda, kepada mereka yang akan meneruskan tanggung jawab dari Tuhan. Amin. Next slide. Nah, ini ada sebuah quote saudara-saudara dari J. Eberly. Dikatakan, worshippers are faith people. And faith keeps its eyes on the one who can do all things with ease. Seorang penyembah itu saudara-saudara adalah orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Iman itu mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang dapat melakukan segala sesuatu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Dan itu sangat mudah buat Tuhan. Tapi yang Tuhan tantang hari ini, apakah di tempat ini Tuhan bisa menemukan the story of a worshiper? Sebuah penyembahan itu bukan tentang saya saudara-saudara. Bukan tentang si penyembah, tapi siapa yang kita sembah. Karena Allah itu layak untuk disembah. Dan kita hari ini ada di tempat ini. Kita hari ini ada di keluarga kita. Kita hari ini ada di lingkungan kita. Status kita tetap sama, yaitu seorang penyembah Tuhan. Anda diberkati hari ini. Saya sangat berharap setelah Anda mendengar firman Tuhan hari ini. Suami saya sempat dengar firman ini. Dia bilang, semoga kita semua bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini. Supaya amanat agung bukan cuma sekedar tulisan saudara-saudara, tapi jadi bagian di dalam kehidupan kita. Yang mau boleh kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Pemain musik, worship singer, silakan kembali. Mari kita berdoa saudara-saudara. Horabaya syekirararara. Boleh taruh tanganmu di dada. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari buka mulutmu saudara-saudara. Jangan ada yang berdiam diri.
Sebab Anda semua ditetapkan sebagai penyembah-penyembah yang hidup di dalam roh dan kebenaran, menaklukkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di akhir zaman ini. Hiralabaya shekeralabaya ralabaya ralabaya seralabaya ralabaya kami yang menaruh tangan kami di dada kami, Tuhan. Kami minta ampun. Mungkin Kau dapati selama ini kami salah di dalam menyembah Engkau, Tuhan. Kami seringkali gak fokus ketika kami menyembah, bukan Engkau yang kami tinggikan, tapi masalah dalam hidup kami. Hari ini kami sadar, Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Kalau kami boleh ada hari ini, Tuhan, mari Tuhan, tulis kami sebagai orang yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami akan menuliskan cerita kami, Tuhan, bahwa Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau berkarya di dalam hidup kami, ya Bapa. Roh Kudus yang lembut, yang manis, hampiri setiap kami. Mungkin selama ini kami keras, mungkin selama ini kami menolak Engkau, ya Roh Kudus. Ampuni kami, bawa kami untuk lebih sungguh-sungguh dalam kami menyembah Tuhan. Karena kami rindu revival itu akan terjadi, Tuhan. Tongkat estafet ini akan kami serahkan dengan benar kepada next generation, Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sudah berbicara, kami mau pastikan kami akan menjadi pelaku, Tuhan. Kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ada pertobatan, ada pemulihan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan menikmati, Tuhan, setiap penyembahan kami. Shikaralabaya ralabaya 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 shiraralabaya ralabaya ini waktumu, Tuhan. Ini waktumu, Tuhan. Kau yang rindu atas setiap umat-Mu. Hamba kembalikan anak-anak-Mu ke hadapan-Mu, Tuhan. Biar mereka merasakan indahnya menjadi penyembah-penyembah-Mu, ya Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami, ya Roh Kudus. Pimpin kami di hari-hari berikutnya. Karena kami gak mau cuman hari ini aja kami disebut sebagai penyembah Tuhan. Tetapi sampai kami bertemu muka dengan Engkau, kami punya cerita sebagai penyembahnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Roh Kudus. Kau sudah hadir dalam ibadah ini. Dan kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, Bapa. Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk mengajar kami, Tuhan. Menyampaikan isi hati Engkau, Tuhan. Bahwa kami dipanggil untuk menyembah Engkau, Tuhan. Kami tahu kami diciptakan untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, menjadi cerita yang indah seorang penyembah di hadapan Engkau, Tuhan. Yang disebut orang yang berkenan kepada Engkau, Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu indah, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, ketika kami menjadi penyembah, Tuhan, menyembah dengan benar di hadapan Engkau, Tuhan. Ada keharuman Kristus yang mengalir melalui kehidupan kami, Tuhan. Di keluarga kami, Tuhan. Ada kasih yang mengalir, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Di pekerjaan kami, di bisnis kami, di pelayanan kami, bahkan dimanapun kami berada, Tuhan. Ada keharuman Kristus
yang keluar melalui kehidupan kami ketika kami menyembah di dalam roh dan kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Evangelis Ibu Selviawati Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Biarlah Tuhan karunia mengajar yang Kau berikan Tuhan. Dia dipakai Engkau Tuhan untuk mengajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kepada orang-orang percaya kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh dimuridkan. Mereka boleh mengerti tentang kebenaran-Mu Tuhan. Karena kebenaran Kristus itu yang memerdekakan hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kau lindungi dan jagai keluarganya Tuhan. Buat suami dan anaknya ada di dalam kasih sayang Engkau. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pagari dengan malaikat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan. Hanya Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Hanya Engkau yang dikabarkan. Karena panggilan itu yang panggilan tertinggi. Memberitakan kabar baik yaitu Injil-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, ada begitu banyak permohonan doa dari jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk permohonan kesehatan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau Allah yang sangat baik. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan Engkau mengeluarkan bilur-bilur. Dan bilur itu yang menyembuhkan Tuhan. Buat segala sakit penyakit kami. Oleh karena itu kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Bilur-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Ada jemaat-Mu yang Tuhan sedang mengandung Tuhan. Biarlah Kau memberkati janin yang ada di dalam kandungan. Tumbuh sehat karena Engkau Tuhan yang menjalin itu semua Tuhan. Dan mereka akan lahir pada waktunya dengan sehat ya Tuhan. Segala kebutuhan yang diperlukan akan terpenuhi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan. Supaya Tuhan ada permintaan dari jemaat-Mu juga Tuhan. Mungkin mereka sedang di dalam kondisi yang tidak baik. Karena keadaan ekonomi yang tidak baik. Tapi janji firman-Mu bahwa Engkau itu tetap Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang menjadi pemelihara kami. Kami berdoa Tuhan yang mereka sedang kehilangan pekerjaan. Kehilangan bisnis mereka. Tuhan Engkau memberikan bisnis yang baru. Pekerjaan yang baru. Terlalu mudah buat Engkau memberkati itu semua Tuhan. Karena Engkau pemilik segalanya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Ada jemaat-Mu Tuhan. Yang merindukan untuk bertemu keluarga. Di kampung halaman mereka Tuhan. Yang begitu jaraknya jauh. Kami percaya Tuhan Engkau akan melembutkan atasan-atasan mereka Tuhan. Sehingga memberikan izin. Memberikan cuti. Sehingga jemaat-Mu ini bisa bertemu dengan keluarga mereka Tuhan. Dengan orang tua mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Buat anak muda Tuhan. Mereka adalah generasi penerus. Kami percaya Tuhan mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Karena janji firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin itu terjadi Tuhan buat anak-anak muda di tempat ini. Mereka boleh meraih kesuksesan di dalam Engkau. Mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor ya Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang besok mulai bersekolah di ajaran yang baru. Tuhan Kau memberikan hikmat yang terbaik buat mereka. Mereka bisa beradaptasi dengan sekolah yang baru Tuhan. Bahkan segala kecukupan, kebutuhan yang diperlukan oleh mereka Tuhan. Semua akan dipenuhi oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Mereka boleh tetap tenang bahwa Tuhan mengasihi anak-anak mereka. Tuhan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami tahu kami akan menerima berkat yang terbaik dari sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemputi awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati berkata, amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara. Saudara pastinya tidak asing dengan kata unity atau kesatuan hati. Gereja kita selalu menggaungkan kesatuan hati sebagai nilai yang penting. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta menghadirkan kesatuan. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum diserahkan untuk disalibkan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, khususnya pada ayat 20 sampai 23 menekankan bahwa Yesus ingin mereka tetap menjadi satu sesudah ia kelak naik ke surga.
Tuhan tahu disunity merupakan tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena perbedaan pandangan, latar belakang, suku, dan pekerjaan. Alkitab juga mencatat, murid-murid pernah memiliki perbedaan pandangan, bahkan ketika mereka masih bersama Yesus secara fisik. Maka tidaklah heran doa Tuhan Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Dalam Yohanes 13 sampai 16, banyak pesan unity yang Yesus ajarkan dan janjinya atas pencurahan Roh Kudus. Ia juga memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi dan melayani. Namun, semua ini dapat terjadi dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpanya, unity di antara mereka dan generasi penerusnya tidak akan terjadi dengan mulus. Inilah mengapa Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus dan perannya atas gereja. Roh Kudus adalah Allah dan menjadi sentral bagi murid-murid dan gerejanya untuk melakukan ajaran Yesus serta mewujudkan kerinduan hati Yesus akan kesatuan. Setelah kebangkitannya, Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus. Ia memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem dan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pencurahan Roh Kudus bukan saja memperlengkapi para murid, tetapi juga memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul mencatat, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, terjadi unity atau kesatuan. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dan tanda awal berbahasa roh seperti tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pandangan orang yang melihat peristiwa tersebut pastinya berbeda-beda. Namun, setelah Petrus menjelaskan ini adalah nubuatan Yoel yang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya. Lalu, ribuan orang dari berbagai tempat dan bahasa bertobat, memberi diri dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, Roh Kudus menuntun gereja untuk menunjuk 7 orang atas pelayanan jemaat. Mereka banyak melayani di luar tanggung jawab awal yang dipercayakan, bahkan kepada orang dan tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pelayanan Filipus di Samaria dan kepada sida-sida Ethiopia. Yang ketiga, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saat dilayani Petrus seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 yang menunjukkan anugerah Allah tercurah atas semua orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentiles Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perdebatan mengenai sunat di antara jemaat dan pemimpin gereja, diadakanlah sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu, terdapat kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus atas kaum Gentiles Kristen, dan karena tuntunan Roh Kudus, persoalan tersebut terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal bertambah kuat. Dengan demikian, Pentakosta membawa kesatuan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi pertobatan, pengertian mendalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam berbagai hal. Paulus juga mengingatkan agar umat Tuhan tidak terfragmentasi seperti pandangan dunia, namun hidup sebagai satu kesatuan dalam Kristus. Sesuai Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena
kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus ajarkan dan para rasul kerjakan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.